Dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar buruk dari tanah Belanda. 4 pilar masa depan timnas Indonesia, Dean James, Tim Gapens, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner, dikabarkan tidak bisa memperkuat klubnya masing-masing. Bukan karena cedera parah, bukan karena sanksi disiplin, tapi karena masalah birokrasi yang mematikan, izin kerja atau work permit. 4 bintang ini harus dibekukan dari skuad utama sampai waktu yang belum ditentukan. Kenapa ini bisa terjadi? Di Liga Belanda, baik Eredivisie maupun Eerste Divisie, pemain dari luar Uni Eropa atau non-EU, seperti pemegang paspor Indonesia, terikat aturan highly skilled migrant. Masalahnya, standar gaji minimum untuk pemain non-EU sangatlah tinggi. Ketika status kewarganegaraan mereka berubah menjadi WNI, klub harus menyesuaikan kontrak dan mengajukan izin kerja baru. Bagi Dean James dan kawan-kawan, kesalahan kecil dalam administrasi atau keterlambatan dokumen berarti satu hal: dilarang menginjakan kaki di lapangan hijau dalam pertandingan resmi. Dean James yang sedang dalam performa menanjak di kasta tertinggi, kini harus gigit jari. Begitu juga dengan Tim Gapens, bek muda potensial yang sangat diharapkan bisa menambah jam terbang di Belanda. Tanpa izin kerja yang valid, klub mereka tidak berani mengambil resiko terkena denda besar atau pengurangan poin dari KNFB. Mereka berlatih keras setiap hari, namun saat akhir pekan tiba, mereka hanya bisa menjadi penonton di tribun. Kondisi serupa menimpa 2 pilar utama pertahanan Garuda, yaitu Nathan Chu Aon dan Justin Hubner. Keduanya adalah pemain yang mengandalkan ritme pertandingan untuk menjaga kualitasnya. Bagi Justin Hubner yang dikenal agresif dan Nathan yang taktis, absennya mereka dari kompetisi resmi adalah kerugian besar. Bukan hanya bagi klub, tapi bagi coach Sintayong yang membutuhkan pemain dalam kondisi match fit untuk laga internasional. Jika masalah ini berlarut-larut, kebugaran mereka akan menjadi tanda tanya besar. Saat ini, pihak manajemen pemain dan PSSI dikabarkan sedang bergerak cepat untuk membantu proses administrasi di Kementerian Tenaga Kerja Belanda. Pilihannya hanya 2, selesaikan dokumen secepatnya, atau mereka terpaksa harus dipinjamkan ke liga lain yang aturan izin kerjanya lebih longgar. Satu yang pasti, talenta emas seperti mereka tidak boleh layu hanya karena urusan kertas. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bola? Apakah ini murni kelalaian klub dalam mengurus dokumen, atau memang aturan di Belanda yang terlalu menjepit pemain kita? Tulis pendapat kalian di bawah. Pantau terus perkembangan nasib Dean, Tim, Nathan, dan Justin hanya di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke guys, kembali kita ke kualifier Asia Cup 2027 bersama Vietnam versus Harimau Malaya guys. Perlawanan terakhir kita main dekat Vietnam kan. Jadi korang pun tahu guys, kita memang dah tak layak pergi ke Asia Cup, tetapi dari segi moral kita kena support guys Harimau Malaya kita guys. Yang main semua pemain lokal, bukan tujuh pemain warisan palsu guys. Jadi korang jangan lupa guys, pukul 7 malam ni guys di Astro Arena Bola. Kepada kenau-kenau, jangan marah kerana kalian dengar Bulgaria 1-0. Okey guys, adios kenau-kenau. Supporter Vietnam benar-benar memasak timnas Malaysia, dan mereka membentangkan spanduk yang sangat lucu guys. 7 fake player, Malaysia, Brazil, Argentina, Belanda, sama dengan dolar. Farm lebih kecil dari JDT. Ini tamparan keras bagi timnas Malaysia dan pendukung Malaysia. Karena sebelumnya Malaysia ini sangat bangga dengan pemain keturunannya, padahal itu hanyalah pemain palsu. Dan lebih lucu lagi, farm lebih kecil dari JDT. Ternyata banyak yang berpikir seperti ini ya. Farm Malaysia itu dikontrol JDT. Dan seolah-olah klub sepak bola Malaysia ini lebih besar dari federasinya sendiri. Timnas Malaysia udah kalah 3-1 dari Vietnam, di roasting pula nih sama supporter tuan rumah. Vietnam mengakhiri kualifikasi Piala Asia 2027 dengan catatan sempurna 6 kemenangan. Setelah kekalahan di laga pertama melawan Malaysia 4-0 dibatalkan karena Malaysia memainkan pemain ilegal. Semangat untuk negara serumbun kita dan selamat untuk timnas Vietnam. Semoga sepak bola Asia Tenggara semakin berkembang. Follow akun gua buat
info bola selanjutnya. Baik. Dean James adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang banyak masalah sebelum FIFA Series berlangsung. Era divisi Dean James tersandung masalah perizinan karena tidak boleh di era divisi mempunyai 2 paspor ganda, dan NAC ketika berjumpa dengan Go Ahead Angels, yang mana NAC menemukan bahwa status Dean James adalah masih pemain dari Belanda. Hal itu sontak memberikan pro dan kontra tentang status Dean James saat ini. Di permasalahan selanjutnya adalah Dean James dicoret dari timnas Indonesia karena John Hedman memerlukan 23 pemain saja, namun yang dipanggil berjumlah 24. Bapak Sumardi juga mengatakan bahwa keputusan satu pemain yang harus dicoret adalah Dean James. Bukan tanpa alasan, karena psikologis nantinya ketika dirinya berada di tribun. Yang terakhir adalah masalah dirinya sudah diumumkan oleh Go Ahead Angels tentang dirinya yang tidak bisa membela timnas Indonesia karena sakit. Sebelum Harimau Malaya kita tewas pada Vietnam malam tadi, dah kecoh pasal poster ni. Kalau korang perasan, tarikh poster ni adalah pada 2025, tahun lepas. Aku percaya kita semua perasan sebenarnya permainan kita pada separuh masa pertama boleh dikatakan not bad. Kita ada 3 ataupun 4 chances. Betul, chances tanpa gol memang tak guna, aku faham. Sebelum aku borak panjang lagi, sesiapa yang suka konten pasal bola sepak, tak kira lah permainan ke, kasut bola, jersey bola, apa-apa saja yang berkaitan dengan bola sepak, boleh tekan button follow. Aku rasa belah ni kot geng. Kalau korang perasan juga, ada 5 atau 6 pemain yang diturunkan sebenarnya bukan starting 11 untuk kelab masing-masing. Benda tu memang nampak atas padang, terutamanya separuh masa kedua di mana pemain-pemain tersebut nampak penat. Aku tengok game ni sambil berfikir geng, ini adalah satu wake up call untuk FAM, MFL. Fikir balik, adakah kota pemain import dan Liga Super kita ni boleh membantu skuad kebangsaan kita? Aku faham kota tersebut sebenarnya kelebihan untuk kelab-kelab yang beraksi di Asia macam JDT, macam Selangor, tapi tanpa plan jangka masa panjang untuk skuad nasional kita ni, inilah yang kita dapat kot. Aku percaya kita semua peminat bola sepak ni tak adalah ada harapan menggunung sangat nak masuk World Cup terus, tak ada. Tapi cukuplah kita dapat tengok pembangunan national team kita ni konsisten. Betul tak geng? Wasit asal Malaysia jadi penyebab timnas Indonesia kalah. Apa benar? Timnas Indonesia tertinggal 1-0 pada laga babak pertama lawan Bulgaria Senin di Stadion Gelora Bung Karno. Skuad Garuda tertinggal setelah kebobolan dari eksekusi penalti. Tepat di menit 36 ketika bola keluar lapangan, wasit meninjau VAR. Dari hasil pantauan VAR diputuskan penalti. Saat melakukan tackle, kaki Dik sempat mengenai kaki lawan. Para pemain Indonesia sempat protes atas keputusan tersebut. Namun Muhammad Nazmi terlihat sudah sangat yakin dengan keputusan yang diambil.